inovasi pembelajaran yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 1 Bululawang, yakni penerapan pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam pelajaran seni budaya. Pembelajaran seni budaya seringkali dikaitkan dengan minat dan bakat. Pemikiran seperti ini sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan di sekolah. Karena banyak siswa yang merasa mereka kurang berminat dalam pembelajaran seni karena mereka tidak memiliki bakat dalam seni. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya melakukan berbagai terobosan dan melakukan inovasi supaya anak-anak dapat mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembelajaran seni. Mengapa inovasi ini perlu diterapkan? Manfaatnya bagi siswa, yaitu siswa menjadi lebih berminat dalam pembelajaran seni budaya. Siswa menjadi lebih kreatif dan lebih mencintai lingkungan. Selanjutnya, dapat menumbuhkan jiwa entrepreneur dalam diri siswa. Yang kedua, bagi sekolah. Dengan penerapan pembelajaran seni budaya terpadu yang berdasarkan lingkungan, dapat membantu mensukseskan program Adiwiyata sekolah. Yang kedua, dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Dan selanjutnya, dengan peningkatan hasil belajar siswa, otomatis akan dapat membantu peningkatan prestasi sekolah. Selanjutnya, yang ketiga, bagi lingkungan. Dengan penerapan pembelajaran berbasis lingkungan, siswa akan lebih menyadari bahwa menjaga kebersihan lingkungan itu adalah kewajiban dari mereka, sehingga mereka akan lebih cinta dan lebih peduli pada lingkungan. Dalam pembelajaran kali ini, saya ingin mengajak anak-anak untuk dapat mengenal seni menjadi lebih mendalam, bahwa seni juga dapat mempengaruhi dunia. Oleh karena itu, dalam pembelajaran yang saya terapkan kali ini, saya mengajak anak-anak untuk menjadi pahlawan lingkungan dengan menciptakan karya seni rupa 3 dimensi yang berbahan dasar limbah alam atau limbah buatan. Bagaimana karya inovasi ini diterapkan? Dalam penerapan karya inovasi ini, saya tidak bisa berdiri sendiri. Saya perlu berkolaborasi dengan guru dan kurikulum. Pertama yang saya lakukan dalam menerapkan inovasi pembelajaran saya ini, saya berdiskusi terlebih dahulu dengan guru BK dan juga kurikulum sekolah, supaya saya dapat menggali bagaimana potensi siswa berdasarkan data dari kurikulum dan juga data dari guru BK di sekolah. Selanjutnya, saya menerapkan diagnostik tes. Tujuan dari penerapan diagnostik tes ini, supaya saya dapat mengetahui bagaimana gaya belajar siswa dan juga bagaimana minat belajar siswa. Selanjutnya, yang saya lakukan adalah membagi siswa dalam kelompok. Tujuan pembagian kelompok ini adalah supaya anak-anak dapat membuat sebuah karya sesuai dengan minat mereka masing-masing. Kemudian, saya akan memberikan papan kendali. Papan kendali yang saya berikan sudah berisikan materi, juga beserta augmented reality, dan juga video-video pemantik supaya anak-anak dapat lebih mengenal tujuan dalam pembelajaran saya kali ini. Selanjutnya, anak-anak akan berdiskusi secara berkelompok untuk menentukan bagaimana program kerja mereka. Mereka akan menuliskan dalam papan kendali tersebut. Selanjutnya, setelah mereka mengisikan bagaimana program kerjanya, mereka akan mulai melakukan pembuatan proyek, membuat karya seni rupa 3 dimensi berbasis lingkungan dengan pembelajaran seni terpadu. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator dan mengarahkan siswa untuk melaksanakan proyek sesuai dengan hasil diskusi mereka. Guru mengarahkan siswa untuk melakukan eksplorasi kepada lingkungan sekitar, bagaimana dan apa yang akan mereka angkat untuk mereka jadikan sebuah karya. Selanjutnya, guru juga mengarahkan siswa untuk berdiskusi dengan guru mapel sesuai dengan minat mereka yang akan mereka terapkan dalam karya mereka masing-masing. Sebelum membuat karya, mereka akan melakukan brainstorming atau mencari ide untuk konsep karya mereka. Di sini, guru dapat mengarahkan siswa untuk pencarian ide dengan memanfaatkan AI. Dalam pemanfaatan teknologi AI, guru melakukan pendampingan supaya siswa tidak serta-merta mensadur atau mencontoh AI tersebut, tapi mereka tetap berkreasi sesuai dengan imajinasi mereka. Setelah proses pembuatan karya selesai, mereka akan mempresentasikan bagaimana hasil kerja kelompok mereka.
Dalam presentasi ini, siswa yang lain akan melakukan penilaian secara mandiri. Hasil pembelajaran kelompok ini tidak berhenti sampai di sini. Pada inovasi ini, saya masih berfokus pada bagaimana menciptakan minat belajar siswa sehingga menghasilkan peningkatan hasil belajar siswa dalam seni budaya. Namun, inovasi ini masih berjangka panjang. Tujuan saya nantinya, anak-anak dapat mengembangkan ekonomi kreatif dan mereka dapat menggunakan hasil karya mereka untuk mereka jadikan salah satu mata pencaharian supaya mereka dapat meningkatkan ekonomi kreatif mereka. Dalam pembelajaran ini, saya belajar bahwa sampah bukan hanyalah sampah, tapi dapat diolah menjadi sebuah karya seni yang dapat dijual belikan dan bermanfaat bagi semua orang. Dengan pembelajaran seni budaya kali ini, saya lebih paham mengenai apa itu karya seni dan bagaimana proses pembuatannya. Selain itu, di pembelajaran kali ini juga diajarkan bagaimana cara mengelola sampah atau limbah yang bisa dibuat menjadi sebuah karya seni yang memiliki nilai jual, sehingga itu bisa membuat sebagai ide penjualan atau entrepreneur di kehidupan saya selanjutnya. Dari inovasi ini, anak-anak akan belajar mencintai lingkungan, memberdayakan diri mereka untuk terus menjadi pahlawan lingkungan, dan dapat mensejahterakan kehidupan mereka melalui ekonomi kreatif yang mereka ciptakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Inovasi ini semoga dapat bermanfaat bagi seluruh pendidik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.